Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel Martial God Asura volume 10. Selamat mendengarkan. Setelah Chu Feng selesai berbicara, 10 tentara bersenjatakan pedang langsung menuju penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Dalam sekejap, cahaya keemasan menyilaukan terjalin dengan penghalang langit di atas kehampaan, dan tekanan mengerikan juga turun dari langit. Atur formasi. 7 tetua tingkat suci memimpin, dan semua tetua lainnya mengambil tindakan, membentuk penghalang yang menutupi langit dan matahari, menutup dunia yang luas. Mereka tidak hanya berusaha melindungi keturunan Istana Suci Tujuh Alam, tetapi juga melindungi Istana Suci Tujuh Alam. Sisa kekuatan pertempuran tingkat itu cukup untuk menghancurkan dunia. Jika tidak dihalangi, akibatnya akan menjadi bencana. Namun, hanya dengan beberapa jejak sisa kekuatan, retakan muncul di penghalang yang telah diatur bersama oleh para tetua tingkat suci. Melihat pemandangan ini, para tetua tingkat suci juga tampak pucat. Jelas sekali formasi penghalang yang mereka buat tidak dapat menghentikan kekuatan yang tersisa. Jika penghalang tersebut dipatahkan, mereka dapat bertahan, tetapi apa yang harus dilakukan orang lain? Berdengung. Namun pada saat ini, formasi penghalang yang lebih kuat menutupi penghalang yang telah mereka buat. Saya melihat 3 lelaki tua muncul pada saat bersamaan. Salah satu dari mereka memiliki rambut hitam panjang yang menari dengan liar. Yang Mulia Penatua Tertinggi. Melihat ketiganya, para tetua tingkat suci merasa seolah-olah mereka telah melihat penyelamat, dan mereka semua menghela nafas lega. Ketiganya adalah tetua tertinggi dari Istana Suci Tujuh Alam, terutama lelaki tua berambut hitam yang merupakan penguasa klan Ling. Salah satu kekuatan tempur teratas di Istana Suci Tujuh Alam saat ini. Kenapa kamu linglung? Ayo bergabung untuk membentuk formasi, kata penguasa klan Ling dengan keras. Begitu dia mengatakan ini, para tetua tingkat suci dan tetua lainnya juga segera mengambil tindakan, mengikuti kekuatan dari tetua tertinggi untuk mempertahankan formasi mengerikan yang memblokir medan perang. Namun di dalam lingkaran pertempuran, tidak hanya Chu Feng dan penguasa Istana Tujuh Alam, tetapi juga makhluk lain. Makhluk itu, yang berdiri di lingkaran pertempuran, mampu tetap tidak terluka meskipun kekuatan luar biasa mengalir dari langit. Orang ini adalah master dari sekte abadi Chang Qiong. Bahkan para tetua tingkat suci tidak bisa melihat dengan jelas pertempuran di atas kehampaan, tapi dia bisa melihatnya dengan jelas. 10 prajurit itu begitu berani sehingga bahkan penguasa Tujuh Alam pun sulit menang dalam pertempuran melawan mereka. Jadi mereka harus menghadapi mereka dengan sekuat tenaga. Jika tidak, dengan metode penguasa Istana Tujuh Alam, bagaimana dia bisa membiarkan kekuatan itu jatuh dan melukai orang-orang di Istana Suci Tujuh Alam? Bukannya dia tidak melindungi orang-orang di istana itu, hanya saja dia tidak berdaya. 10 jenderal prajurit itu terlalu menakutkan. Raja Abadi Roh Dunia, mengapa kamu memberikan formasi yang begitu kuat kepada orang luar? Apakah kamu tidak takut Istana Suci Tujuh Alammu akan menghancurkanmu? Master Sekte Chang Qiong secara alami tidak tahu bahwa tanda yang ditinggalkan oleh Raja Abadi Roh Dunia hanya akan terpicu oleh pemegangnya ketika menghadapi bahaya. Jadi dari sudut pandangnya, jika penguasa Istana Tujuh Alam tidak ada di sini hari ini dan Chu Feng membuat keributan besar, Istana Suci Tujuh Alam mungkin akan menderita. Tetapi ketika dia memikirkan hal ini, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke dalam Istana Suci Tujuh Alam dengan penuh harap. Tapi jika keberadaan legendaris itu benar-benar ada, dia tidak akan mengambil tindakan dengan mudah, kan? Sepertinya penguasa Istana Tujuh Alam harus menyelesaikannya sendiri. Setelah menghela nafas dalam hatinya, dia melihat Chu Feng di bawah. Masih ada penghalang di sekitar Chu Feng, tapi mungkin karena terlalu banyak membangunkan 10 tentara, penghalang itu telah menyusut banyak.
Dulu cakupannya sangat luas, namun sekarang hanya ada di sekitar Chu Feng. Saya tidak tahu seberapa lemahnya dari sebelumnya. Apalagi Chu Feng menutup matanya rapat-rapat dan membuat rahasia dengan kedua tangannya. Bahkan jika dia bukan orang yang mengendalikan 10 tentara ini, masih akan sangat mahal jika dia ingin mereka digunakan olehnya. Kemudian sedikit rasa jahat muncul di mata Master Sekte Chang Qiong. Dengan memutar pergelangan tangannya, pedang yang sangat indah yang terbuat dari batu giok putih muncul di tangan lamanya. Namun pedang indah ini memancarkan kekuatan tertinggi. Itu adalah senjata ajaib. Chou Feng yang berani membuat masalah di Istana Suci. Jika saya membiarkannya pergi, berapa banyak orang yang akan mati di tanganmu? Aku akan melakukan keadilan bagi surga hari ini dan menghancurkanmu, binatang buas ini. Setelah mengatakan ini, Master Sekte Chang Qiong benar-benar memegang pedang senjata ilahi dan berjalan lurus menuju Chu Feng. Tapi saat dia hendak mendekati penghalang Chu Feng, dua mata formasi di bawah kaki Chu Feng bersinar terang. Kemudian, dua tentara muncul, memegang pedang lebar dan menyerang Master Sekte Chang Qiong. Dalam sekejap mata, 3 sosok bertarung di satu tempat. Jangan lihat Master Sekte Chang Qiong, tingginya 3 meter dan kuat. Namun di hadapan kedua prajurit yang tingginya 1000 meter itu, ia sebesar semut. Namun meskipun ukurannya kecil, kekuatan yang dia keluarkan juga sama menakutkannya. Setiap gerakan memancarkan kekuatan destruktif. Namun, sulit untuk mengalahkan kedua prajurit tersebut. Anda tidak akan tahu jika Anda tidak bertarung. Dalam pertarungan nyata, tekanan pada Master Sekte Chang Qiong akan berlipat ganda. Baru sekarang dia benar-benar menyadari betapa beraninya para prajurit lapis baja ini. Apa yang terjadi? Dan ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa di atas kehampaan, masih ada 10 tentara yang berperang melawan penguasa 7 alam. Kenapa? Ada 2 patung lagi. Akibatnya, muncul tanda di dahi pemimpin sekte abadi Chang Qiong. Tanda itu tampak seperti mata tetapi bukan mata. Tapi saat tanda itu muncul, matanya sepertinya bisa melihat semuanya. Sial, tidak. Ternyata bajingan kecil ini punya rencana cadangan. Baru kemudian dia menyadari bahwa memang ada 10 tentara di kehampaan, tetapi 2 di antaranya palsu, hanya hantu. Chu Feng meninggalkan 2 tentara untuk melindunginya. Desir. Saat dia mengamati dengan cermat, seorang tentara memegang pedang dan menebasnya dengan kekuatan tertinggi. Dia tidak bisa lagi mengelak, tapi memegang pedangnya untuk melawan. Dentang. Dengan satu serangan, percikan api keluar dan langit runtuh. Meskipun dia memblokirnya, kekuatan yang kuat itu menjatuhkannya. Tuan Chang Qiong, Anda tidak perlu ikut campur dalam urusan Istana Suci saya. Saya akan minggir. Pada saat ini, suara marah dari penguasa 7 alam dapat terdengar. Oke, aku akan mundur sekarang. Melihat hal tersebut, Master Sekte Chang Qiong berbalik dan melarikan diri. Chu Feng tidak mengejarnya, melainkan mendesak kedua prajurit itu untuk kembali ke sisinya. Ketika Master Sekte Chang Qiong datang ke tempat aman, dia menemukan ada darah di sudut mulutnya, yang merupakan luka dalam yang disebabkan oleh pedang tadi. Sial, seharusnya tidak ada yang melihatnya, kan? Master Sekte Chang Qiong dengan cepat menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu melihat ke arah Chu Feng dan kemudian ke Master Istana 7 Alam. Sial, monster tua dan monster kecil. Dia menghela nafas seperti ini karena dia hanya bertarung sebentar dengan 2 tentara dan terluka. Meski lalai, hal itu juga menunjukkan kehebatan kedua prajurit tersebut. Biarpun dia bertarung dengan serius, aku khawatir jika terus berlanjut, kedua prajurit itu akan memaksanya ke dalam situasi putus asa. Namun di atas kehampaan,
Ada 8 tentara yang terjerat dengan penguasa Istana Tujuh Alam, dan penguasa Istana Tujuh Alam tidak bisa ketinggalan. Dia merasa rendah diri terhadap kekuatan yang kuat ini. Adapun Chu Feng, meskipun kekuatan tandanya kuat, dia hanya bisa mengerahkannya sebanyak Master Jubah Dewa. Ini benar-benar tidak masuk akal, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Jika ini bukan monster, lalu apa itu? Chu Feng, apakah kamu tidak meremehkan memasuki istana suci alam ketujuh milikku? Tapi kenapa kamu menggunakan kekuatan istana suci tujuh alamku? Apakah karena kamu mengakui ketidakmampuanmu sendiri? Di atas kehampaan, sebuah pertanyaan datang dari penguasa tujuh alam. Chu Feng mengabaikannya, mengangkat kepalanya dan berkata, "Orang tua, aku, Chu Feng, di sini hari ini untuk melawanmu, tetua tingkat suci, dan kamu, penguasa istana tujuh alam. Yang aku andalkan memang kekuatan istana suci tujuh alammu. Kamu bilang aku tidak kompeten. Kalau begitu aku harus bertanya. Mengapa saya bisa menghancurkan formasi yang tidak bisa dihancurkan oleh istana suci tujuh alam Anda? Mengapa saya bisa mengendalikan tanda yang Anda, tujuh alam, tidak bisa kendalikan? Tuan istana tujuh alam, tolong beritahu saya." Dibandingkan denganku, Chu Feng, dan junior dari istana suci tujuh alammu, siapakah orang yang tidak kompeten? Begitu Chu Feng mengatakan ini, penguasa istana tujuh alam tidak menjawab, tetapi serangannya jelas menjadi lebih sengit. Yang jelas dia marah. Melihat konfrontasi yang kosong, Chu Feng juga mengerutkan kening. Kekuatan segel akhirnya mencapai batasnya, tetapi kekuatan penguasa tujuh alam tampaknya tidak terbatas, jadi dia harus memiliki beberapa keraguan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.